Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah dokumen yang luar biasa menarik khusus membahas esensi dari kehidupan menggereja kita. Karena gini ya, sering banget kita ngelihat perayaan Ekaristi di hari Minggu tuh ya sekedar kewajiban rutin aja kan. Datang, duduk, berdoa, terus ya udah selesai. Tapi dokumen yang bakal kita bahas hari ini bener-bener menantang pandangan itu. Di sini ditunjukkan kalau Ekaristi itu sebenarnya dirancang buat jadi sebuah perjalanan yang penuh sukacita. Ini tuh pengalaman komunal yang dinamis banget, bukan cuma rutinitas individu. Jadi yuk, kita siapkan diri buat ngelihat gimana perayaan ini tuh sebenarnya bisa dan seharusnya ngubah cara kita hidup bareng-bareng. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh perhatiin hal ini. Saya pengen ngajak Anda buat mikirin satu pertanyaan sederhana. Coba ingat-ingat lagi rutinitas Anda sendiri. Biasanya, apa sih yang Anda lakuin tepat setelah berkat penutup dan lagu perutusan itu selesai? Apakah langsung cepat-cepat jalan ke tempat parkir? Atau mungkin terburu-buru pengen cepat sampai rumah atau lanjutin urusan lain? Jujur aja, ini kebiasaan yang super umum di mana-mana. Nggak jarang tempat parkir gereja tuh langsung kosong lompong dalam hitungan menit. Tapi, materi kita hari ini ngajak kita buat ngerem dikit nih, berhenti sejenak dari kebiasaan buru-buru itu dan ngelihat sebuah alternatif yang menurut saya sih inspiratif banget. Oke, mari kita selami kisah nyata yang satu ini. Ini datang dari sebuah paroki di Schwaz, Austria, namanya Paroki Santa Barbara. Di paroki ini umatnya tuh dengan sengaja milih buat nggak langsung pulang abis misa minggu pagi. Mereka nggak gitu aja ninggalin gereja, malahan mereka mutusin buat tetap tinggal dan ngebangun komunitas. Jadi mereka benar-benar ngubah momen setelah Ekaristi itu jadi sebuah kesempatan nyata buat mempraktikkan apa yang baru aja mereka rayakan di dalam gedung gereja. Keren kan? Dan ini bukan cuma teori ya, ini benar-benar tindakan konkret di dunia nyata. Coba bayangin, setiap minggu umat duduk bareng, ngopi, dan saling cerita. Tapi mereka nggak berhenti di acara ngopi-ngopi aja. Mereka buka pintu lebar-lebar dengan ngadain perjumpaan dan dialog antar agama. Bahkan mereka punya pentas seni lintas agama tahunan. Dan yang bikin lebih takjub lagi, kepedulian sosial mereka tuh sangat amat praktis. Paroki ini ngelola toko barang kebutuhan sehari-hari dan pakaian murah yang dananya murni dari donasi umat sendiri. Belum lagi, ada sistem pembagian kupon khusus buat ngebantu para pengungsi. Ini benar-benar gambaran yang sangat hidup tentang gereja yang aktif, inklusif, dan berdiri dalam solidaritas penuh. Bagian 1. Semangat pemecahan tubuh Kristus. Sekarang yang jadi pertanyaan menariknya adalah, kenapa sih komunitas ini begitu terdorong buat ngelakuin aksi-aksi sosial yang melampaui batas tembok gereja mereka? Usut punya usut, pastor paroki setempat ngejelasin kalau ini tuh berakar kuat pada teologi dari surat pertama Rasul Paulus ke jemaat di Korintus, bab 10 dan 11. Jadi, tubuh Kristus yang dipecah dan dibagikan pas Ekaristi itulah yang jadi sumber utama buat numbuhin kebersamaan dan solidaritas. Ekaristi benar-benar nyatuin umat sebagai saudara, di mana tiap orang punya tempat dan peran buat ngebangun gereja bareng-bareng. Kesadaran inilah yang bikin ikatan antar anggota tubuh Kristus sedunia jadi nggak terpisahkan. Nah, dokumen kita ini dengan ngerujuk ke ajaran Sacramentum Caritatis nomor 88 menegaskan satu poin yang menurut saya krusial banget. Solidaritas dan semangat kebersamaan yang lahir dari momen pemecahan roti ini sama sekali nggak boleh berhenti cuma di ambang pintu gereja. Sukacita dan kepedulian ini nggak cuma eksklusif ditujukan buat orang-orang di dalam gereja aja, malah sebaliknya, ini harus tumpah keluar, harus meluap dan ngebawa dampak buat warga di sekitar lingkungan kita. Persis kayak umat paroki Santa Barbara tadi yang ngerangkul para pengungsi dan komunitas lintas agama. Intinya, Ekaristi itu manggil kita buat ngebawa solidaritas turun ke jalanan, ke lingkungan tempat kita tinggal sehari-hari. Lanjut ke bagian 2, iman bukan urusan pribadi. Nah, ini bawa kita pada satu kesimpulan besar yang benar-benar ngubah paradigma kita. Ada kontras yang tajam banget di sini. Di satu sisi, ada pandangan usang yang mikir kalau hidup beriman itu ya cuma urusan pribadi semata sama Tuhan. Kayak transaksi vertikal yang tertutup gitu. Cuma ada aku dan Tuhan tanpa perlu pusing mikirin orang di sebelah kita. Tapi di sisi lain, kalau kita balik lagi ke pemahaman surat pertama Korintus bab 10 tadi, kita bakal ngeliat kebenaran yang sesungguhnya. Ekaristi ngebentuk kita jadi satu tubuh. Kita diajak buat berjalan bersama dengan yang lain. Ini tuh perpindahan yang fundamental banget, dari sekedar keakuan menjadi kebersamaan. Menunjukkan kalau iman yang sejati itu ya kehidupan komunitas yang aktif dan saling terhubung. Jadi, poin paling pentingnya di sini adalah apa sih wujud nyatanya dari menjadi satu tubuh itu dalam praktek sehari-hari? Dokumen, kita merujuk pada surat Rasul Paulus ke jemaat di Roma bab 12 dan ngasih kita kata kerja operasional yang super konkret, saling memperhatikan,
mendengarkan, menguatkan, berbagi, dan membantu. Ini bukan cuma kata-kata manis ya, ini instruksi jelas buat kehidupan bergereja kita. Berjalan bersama itu artinya Anda benar-benar nyediain telinga buat dengerin beban saudara Anda saling nguatin waktu ada yang lagi lemah, Anda membagikan apa yang Anda punya, kayak toko donasi di Austria tadi, dan Anda berani turun tangan langsung buat ngebantu. Nah, inilah wajah asli dari satu tubuh Kristus. Pada akhirnya, kesatuan kita sama Tuhan dan sama seluruh anggota gereja di dalam Ekaristi itu bakal ngasilin satu hal yang luar biasa kuat, sukacita. Ekaristi benar-benar nunjukin gereja yang bersatu buat mensyukuri karya penyelamatan. Tapi, ada tapinya nih, dokumen ini ngasih penekanan akhir kalau sukacita Ekaristi itu belum benar-benar purna, belum lengkap, kalau cuma kita simpan buat diri kita sendiri. Kita tuh dipanggil buat ambil bagian. Kita harus menampakkan dan ngebagiin sukacita itu dalam hidup menggereja kita sehari-hari. Karena sejatinya, sukacita yang beneran itu pasti secara alami bakal terus nyari jalan buat dibagikan ke orang lain. Yang pada akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan penutup yang bikin kita mikir keras nih. Terus, gimana cara kita ngebagiin sukacita Ekaristi di lingkungan kita sendiri? Kita udah ngeliat tuh gimana paroki Santa Barbara di Austria ngelakuinnya lewat ngopi bareng, toko donasi sampai dialog antar agama. Nah sekarang, tantangannya balik lagi ke Anda dan saya. Kalau Ekaristi bener-bener ngebentuk kita jadi satu tubuh yang peduli dan suka berbagi, kira-kira langkah nyata apa nih yang bisa mulai kita lakuin di paroki atau lingkungan tempat tinggal kita akhir pekan ini? Jangan sampai gerejanya langsung kosong gitu aja sehabis berkat penutup ya. Coba deh pikirin hal ini, obrolin bareng komunitas Anda, dan yuk kita mulai bener-bener berjalan bersama. Terima kasih banget udah ikutan bedah materi hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.